Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan melakukan penentuan jumlah sampel minimal untuk analisis statistik korelasi, khususnya korelasi bivariat, ya, yang hanya antara dua variabel. Nah, bagaimana cara kita menentukan sampel minimal untuk analisis korelasi bivariat ini? Menggunakan G-power. Menggunakan G-power. Oke, jadi ini saya sudah buka G-power seperti ini. Lalu kita coba ke tes ini. Kita pilih yang correlation and regression, lalu kita pilih yang correlation bivariate normal, yang ini. Correlation bivariate normal. Nah, seperti ini. Jadi dia itu di tes familinya adalah eksak ya. Lalu kita pilih statistical testnya itu adalah correlation bivariate normal. Lalu type of power analysisnya itu adalah a priori. Ya. A priori. Mengapa a priori? Karena kita belum mengambil sampel, bahkan belum melakukan penelitian. Jadi kita ingin menentukan sampel minimal sebelum nanti kita ke lapangan, kita melakukan penelitian. Jadi kita pilih yang type of power analysis, analisisnya adalah a priori. Nah, lalu berikutnya di input parametersnya, ya, itu kita pilih saja, ya, kita bisa menentukan mau pilih yang one atau two, ya, one atau two. Nah, biasanya itu yang digunakan itu adalah two tails. Tapi kalau one two juga one tail juga bisa. Nah, one tail ini kalau misalnya kita sudah yakin bahwa kemungkinan bahwa pasti tidak ada hubungan gitu. Kalau kita sudah yakin bahwa pasti tidak ada hubungan atau pasti ada hubungan, nah kita bisa menggunakan bante. Tapi kalau kita tidak yakin bahwa kita tidak yakin akan adanya hubungan, maka kita gunakan yang two sides, two tail. Lalu di sini ada correlation pH1 ya. pH1 dan ini ada correlation pH nol. Nah, di correlation pH1 ini kita harus memasukkan nilai korelasinya atau efek size-nya ya. Kalau di power itu pakainya efek size gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu gitu ya, mau memasukkan korelasinya berapa. Nah, kita bisa menggunakan landasan dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Penelitiannya itu bila kalau kalau bisa itu sama ya, sama dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya ambil contoh, saya itu ingin melakukan penelitian analisis korelasi, ya, itu eh, ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan kemandirian belajar. Nah, sehingga saya akan ambil penelitian terdahulu yang sama gitu ya, yang penelitiannya sama seperti saya gitu ya, yang meneliti hubungan antara motivasi belajar dan kemandirian belajar. Lalu kita akan mencari nilai korelasinya. Kita lihat nilai korelasinya. Di mana nilai korelasinya? Nah, ini nilai korelasinya. Jadi di sini dia sudah menampilkan tabel nilai korelasi. Nah, korelasinya itu ternyata 0,496 ya. 0,496. Kita tentukan, kita akan ambil nilai korelasi ini. Nah, lalu selanjutnya kita ke determine. Ternyata yang kita akan masukkan itu bukanlah nilai korelasinya, tapi koefisien determinan. Jadi untuk mendapatkan nilai korelasi pH1 ini, yang ini, nah, itu menggunakan nilai koefisien determinan, bukan nilai korelasi. Sedangkan yang kita temukan di sini kan adalah nilai korelasi. Nah, koefisien determinan ini itu bisa didapatkan dari korelasi di pangkat dua kan. Jadi nilai korelasi ini dikali dikali dengan nilai korelasi ini gitu. Di pangkat dua kan gitu ya. Pangkat dua. Jadi coba kita hitung untuk mendapatkan nilai koefisien determinasinya. Nah, ternyata eh, nilai koefisien determinasinya itu adalah 0,246016. Jadi kita masukkan di sini, ya. Kita masukkan di sini 0,246016
0,16 seperti ini. Lalu kita calculate. Nah, berarti nilai correlation pi H1-nya itu ini, 0,496. Nah, sekarang kita calculate dan transfer saja ke sini, 0,496 ini. Nah, ini 0,496 sudah masuk. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai correlation pH1 yaitu 0,496. Lalu untuk error probability-nya, ya, error probability-nya kita pilih saja yang 0,05. Karena memang yang biasa digunakan itu adalah 5% atau 0,05. Lalu powernya ini, ya, kita bisa menentukan kita mau menggunakan powernya itu 95% atau 80%. Biasanya itu yang digunakan itu 95% atau 80%. Kita gunakan saja yang 95% ya, jadi 0,95. Lalu yang korelasi pH 0-nya ini kita biarkan saja 0. Kita biarkan saja 0. Seperti itu. Lalu kemudian kita calculate. Nah, ternyata didapatkan total sampel minimal yang harus kita dapatkan itu adalah 46. Ya. Jadi total sampel minimal yang harus kita dapatkan untuk penelitian korelasi kita, korelasi bivariat tadi, yaitu hubungan motivasi belajar dan penyendirian belajar tadi, itu minimalnya adalah 46. Nah, kalau kita ingin mendapatkan, kalau kita ingin apa? Kalau kita misalnya punya sampelnya lebih dari 46, nah itu malah lebih bagus. Tapi jangan sampai di bawah 46. Jadi ini sampel minimalnya 46. Jadi tidak boleh di bawah 46. Ya. Jadi kita harus mendapatkan sampel tidak boleh di bawah 46. Tapi kalau di atas 46 itu oke. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira demikian saja desa kali ini. Semoga bermanfaat.